Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Cabuli anak tiri oknum ketua RT ditangkap polisi. Papan reklame Capres ambruk timpa angkot. Ribuan warga mengajukan pindah TPS. Pemilu 2024 tinggal hitungan hari. KPU Kabupaten Pandeglang terus memantapkan sejumlah persiapan. Salah satunya adalah mempercepat proses pengaturan surat suara atau memasukkan surat suara ke dalam amplop khusus bersegel. Kegiatan ini dilakukan di gudang logistik di Jalan AMD Lintas Timur, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. KPU saat ini telah menerima lebih dari 5 juta surat suara yang terdiri dari surat suara Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Dalam sehari proses pengaturan surat suara ditargetkan bisa diselesaikan untuk 2 kecamatan, sehingga pada H-2 pencoblosan surat suara sudah berada di TPS. Selain kondisi gudang logistik yang penuh, faktor cuaca yang tidak menentu juga menjadi pertimbangan agar logistik pemilu dapat segera didistribusikan. Hari ini kami memulai proses pengesetan. Kegiatannya itu adalah menghitung jumlah surat suara per TPS-nya, kemudian memasukkan ke dalam sampulnya. Karena memang untuk kali ini sampul tiap TPS itu ada 3 Jadi satu sampul isi 100, sampul kedua isi 100, dan sampul ketiga adalah sisaan. Kemudian setelah pengesetan ini kita juga masih mengumpulkan komponen lainnya. Setelah surat suara, kebetulan ini adalah DPRD provinsi dulu, maka kami akan mengumpulkan plano, kemudian sertifikat dan alat bantu, sertifikat dan form A sertifikatnya. Itu ada 3 komponen untuk kotak suara DPRD provinsi. Proses pengaturan surat suara yang melibatkan belasan orang pekerja ini dilakukan secara ketat dan teliti agar sesuai peruntukannya, tepat jumlah dan tepat kualitas. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan jika masyarakat akan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara di luar wilayah atau pindah TPS, asalkan memiliki alasan yang tepat. Hingga saat ini KPU Kota Serang sudah menerima sekitar 1.800 permintaan untuk melakukan pencoblosan di luar wilayah. Sebagian besar masyarakat yang mengajukan permintaan tersebut yakni para perantau yang sudah berdomisili di Kota Serang. Dengan kebijakan ini masyarakat bisa tetap memberikan hak suaranya meski tidak pulang ke kampung halaman. Selain masalah pekerjaan, alasan lain yang paling banyak diajukan yakni karena sedang menempuh pendidikan di Kota Serang. Kalau alasan saya sendiri karena saya merantau sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, jadi agar tidak jauh-jauh dari kota ini sendiri gitu. TPS-nya, kalau TPS-nya belum tahu, gitu. Belum tahu. Iya. Agar tidak terjadi penumpukan, KPU Kota Serang akan membagi pemohon pindah TPS ke beberapa wilayah. Kita karena salah satunya adalah itu ada di operator ya. Mereka ini pindah domisilinya apakah memang benar-benar pindah memilih murni atau tidak. Tinggal approval-nya itu di operator. Nah, operator itu sudah dibekali dengan BIMTEK dan penguasaan bagaimana membaca pindah memilih tersebut kan itu. Karena pindah memilih yang biasanya lintas kota kabupaten itu biasanya normatif. Nah, itu. Tapi yang misalkan pindah memilihnya
tadi dengan sedikit apa istilahnya tadi itu kekuatan politik, nah, itu biasanya jumlahnya masif gitu kan dalam satu titik gitu kan gitu. Jika masyarakat yang mengajukan pindah TPS berasal dari luar Provinsi Banten, maka pemilik hanya akan mendapatkan satu surat suara saja, yakni surat suara Pilpres. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari kota Serang. Puluhan warga yang didominasi oleh emak-emak dan anak-anak menggeruduk PT Chandra Asri Pasifik di lingkungan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Unjuk rasa yang dibarengi dengan aksi lempar botol air mineral ini spontan dilakukan warga. Mereka kesal karena tiap hari kerap mencium aroma tidak sedap yang mengakibatkan mual dan pusing. Selain itu, para emak-emak ini juga menuntut kepada pihak perusahaan agar segera menghentikan sementara produksi mereka, khawatir bau menyengat akan kembali terjadi. Gunung Sugih baru kali ini. Kenapa Bu emang? Ada terjadinya ledakan kimia di Chandra Asri. Terus keinginan ini Bu seperti apa Bu? Ya sosialisasi masuk ke masyarakatnya, ada dispensasi ke masyarakatnya. Ya, pokoknya terbaik lah buat masyarakat yang terdekat di sini seperti apa. Dari pihak Chandra Asri kita mohonkan dari masyarakat seperti itu. Semua pihak Gunung Sugih atau di wilayah sekitarnya. Selama ini Bu, Yang kerja juga bukan orang sini, bukan masyarakat sini. Hanya sekian persen saja dari pihak Gunung Sugih. Dari dugaan kebocoran pipa milik PT Chandra Asri yang terdampak 360 orang mengalami mual dan muntah. Bahkan 3 diantaranya dirawat di rumah sakit. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari kota Cilegon. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.